Shalom. Selamat malam, selamat berjumpa di Ngobar FT. Ngobrol bareng firman Tuhan. Oke, jadi pada malam ini kami dari NGT Project, teman-teman dari Komisi Pemuda Remaja di Kajengtarjo mau ngobrol-ngobrol bareng nih, belajar bareng tentang firman Tuhan. Bersama saya Zeto dan teman saya Nining. Oke, kami akan kami nggak berdua aja ya, karena di sini ada berempat nih kayak gitu. Bersama gitaris kami Mas Aji dan pembicara kami yang sangat terkenal, siapa Mbak ini namanya? Mas Irun. Wah, Mas Irun sudah terkenal, sangat terkenal kayak gitu di seantero GKJ Tarjo. Oke. Kita mau ngobrolin apa nih Mbak ini malam ini? Kita itu malam ini mau ngobrolin tentang salah satu peristiwa yang luar biasa ketika sebelum masa kesengsaraan Tuhan Yesus, atau apa ya namanya ya? Apa ya? Iya, peristiwa apa kok? Oh ya, kita itu mau ngobrolin tentang penyangkalan seorang Petrus. Oh, oke. Cukup menarik ya. Jadi sejak kecil aku juga salah satu peristiwa yang menarik itu adalah penyangkalan Petrus. Karena dulu guru SD, guru sekolah minggu gitu ya, itu selalu mengatakan bahwa Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, ayam berkokok itu kan terus tiba-tiba kukuruyuk, Petrus menyangkal 3 kali kukuruyuk, itu kan lucu ya. Ya, boleh. Okay. Bisa. Ya, daripada kita semakin kering, mari kita mulai aja. Oh ya, sebelumnya kami mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman semua. Selamat Paskah, selamat menghayati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kiranya Paskah ini bisa menjadi momen di mana kita bisa semakin mengenal Allah. Amin. Iya. Kita mulai aja ya. Iya, boleh. Baik, kita mulai persekutuan kita pada malam ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Allah sungguh baik dalam hidup kita. Bahkan di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun, Allah tetap memelihara kita. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama menyanyikan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selama. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Masuk gerbangnya bersyukur
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Baik, untuk selanjutnya kami langsung serahkan saja kepada Mas Irun. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat setiap hari merasakan setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar tentang firman-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap hati kami, Engkau berkati Mas Irun yang akan menyampaikan firman-Mu juga. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Inilah seru doa kami ya Tuhan, banyak dosa serta kesalahan kami mohon ampun, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, amin. Baik, selanjutnya pada Mas Irun kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat malam sahabat Ngobar FT. Mengucap syukur sekali di tengah-tengah kehidupan saat ini yang penuh dengan banyak hal yang sedang kita hadapi. Kaum muda di GKJ Ngentak Rejo ini boleh bersekutu bersama-sama di malam hari ini. Baik, untuk malam hari ini Ngobar FT mengambil tema yaitu penyangkalan Petrus untuk menyatakan kemurahan Allah. Baik, kaum muda yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya malam hari ini kita akan belajar kepada seorang Petrus. Sebenarnya Petrus itu siapa sih? Petrus pada waktu sebelum dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia adalah seorang nelayan. Pada zamannya Petrus adalah seorang nelayan. Petrus menjadi seorang nelayan dan dia sebagai penjala ikan. Nah, seorang nelayan pada waktu itu harus mempunyai tubuh yang sangat kuat dan kadang-kadang mempunyai emosional, kasar dan sebagainya. Petrus adalah manusia biasa. Kenapa Petrus yang seorang manusia biasa tetapi Tuhan mau memakai Petrus menjadi muridnya? Banyak literatur mengatakan bahwa Petrus dilahirkan tahun 1 Masehi. Jadi sekitar umur 30-an, 40-an tahun Petrus mulai mengikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 16 ayat yang ke-33, perikop ini di dalam Matius 16 ayat yang ke-16 maksud saya, tentang perikop pengakuan Petrus. Jadi Petrus ini punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam perikop pengakuan Petrus ini di ayat 16, di situ dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid siapakah dia sebenarnya, di situ banyak yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Nabi Yeremia. Tetapi Petrus dengan percaya diri, dengan keras dia mengatakan, di ayat 16 dia mengatakan bahwa maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi poin yang pertama yang dapat kita pelajari bahwa Petrus adalah pribadi yang sangat mempercayai gurunya. Jadi dengan peristiwa di ayat 16 ini, bahwa seorang Petrus adalah orang yang mempunyai iman yang kuat kepada gurunya yaitu Tuhan Yesus. Nah, hal ini dibuktikan lagi di ayat
di dalam Matius 26 ayat yang ke-33. Mungkin teman-teman bisa buka di Matius 26 ayat yang ke-33. Di situ perikopnya yaitu Petrus menyangkal Yesus di saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada saatnya nanti iman kalian akan tergoda. Tetapi Petrus dengan yakin menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Nah, di pasal 26 ini penyangkalan Petrus kepada Yesus di sini masih terlihat bahwa Petrus mempunyai konsistensi yang sangat tinggi terhadap imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi banyak hal yang sudah kita lihat bahwa konsistensi iman, kepercayaan, kedekatan antara Petrus dengan gurunya sehingga membuat Petrus ini punya pribadi yang sangat mengagumi, sangat mempercayai gurunya Tuhan Yesus. Tetapi dalam ayat-ayat selanjutnya terjadilah peristiwa penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sahabat komparmen GKJ Gentarjo yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat, di sini kita bisa belajar dari seorang Petrus. Petrus yang sangat bersemangat, Petrus yang sangat yakin akan imannya, tiba-tiba Petrus terjatuh. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kehidupan Petrus ada pada posisi terendah. Jadi kehidupan Petrus diumpamakan seperti roda. Pada saat Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia ada dalam posisi yang paling rendah. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dengan Petrus? Peristiwa ini kemudian menjadikan Petrus tersadar dan dia bangkit. Dia bertobat, dia mengakui setiap kesalahannya dan dia kembali ke jalan yang benar. Jadi sikap hati dari Petrus ini ketika dia melakukan perbuatan yang dosa, tidak mengakui Tuhan Yesus, tetapi ketika dia sadar kemudian dia bertobat. Petrus ini secara tidak tertulis dia menjadi juru bicara atau pemimpin dari murid-murid Tuhan Yesus. Jadi dalam pasal 16 tadi juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus berjanji akan membangun jemaatnya bersama dengan Petrus. Itu adalah janji Tuhan dan janji itu pasti digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan kegagalan Petrus dalam kehidupannya tidak membuat dia mengakhiri segalanya. Mungkin sekarang, saat ini kita dalam dilema yang sama. Kita seperti Petrus, kita orang muda saat ini, kita banyak pergumulan, banyak masalah, banyak hal yang membuat kita bisa jatuh. Kita orang muda, kadang kita ada masalah mencari pasangan hidup, kadang-kadang iman kita luntur, iman kita kalah. Tetapi mari kita melihat setiap permasalahan dalam kehidupan kita melihat dari kacamata surgawi. Mari kita melihat bahwa setiap kegagalan yang kita alami itu merupakan proses yang Tuhan kehendaki agar kita lebih dahsyat lagi dipakai oleh Tuhan. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, jalan kita masih panjang. Kita orang-orang muda masih melangkah lebih jauh lagi. Di sini tantangan kita semakin berat. Maka marilah kita menjadi Petrus-Petrus sekarang. Petrus yang gagal, tapi dia tahu cara untuk memperbaikinya. Dia bertobat, kemudian Tuhan tetap menjanjikan dia menjadi pekabar Injil yang paling baik. Kadang-kadang kegagalan kita itu menjadikan kita lemah. Kegagalan itu menjadikan kita
tidak setia terhadap iman kita. Untuk menutup renungan pada malam hari ini, ada kisah di Amerika. Ada seorang anak yang bercita-cita menjadi seorang tentara di Angkatan Laut Amerika. Nah, semenjak kecil anak ini sudah bercita-cita. Kemudian pada saat dia SMA, kemudian dia melanjutkan ke perguruan tinggi, dia diterima di Angkatan Laut. Kemudian dia menjalani pendidikan secara fisik, intelektual, kemudian dia menjalani semua yang menjadi persyaratan menjadi seorang tentara di sana. Tapi apa yang terjadi? Orang muda ini tidak kuat. Dia kalah. Dia mengajukan pengunduran diri. Dia gagal. Tapi satu hal, kegagalannya ini tidak membuat si orang muda ini kalah. Dia melihat cara pandang yang berbeda. Kegagalan yang dia alami dijadikan bekal untuk kehidupannya nanti. Begitu juga kita, saudara-saudaraku, kaum muda di GKJ Ngetarjo, mari kita memandang masalah, memandang kegagalan, memandang segala sesuatu, mari dengan cara Tuhan. Mungkin secara manusia Petrus itu tidak layak dia menjadi pengkabar Injil karena dia telah menolak Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi Tuhan penuh kasih. Dia memberikan ruang, dia mengampuni sehingga Petrus menjadi orang yang diberkati. Petrus membuat banyak mukjizat. Petrus melakukan penginjilan di mana-mana. Bahkan Petrus yang mendirikan banyak gereja Tuhan di muka bumi. Mari kita belajar dari Petrus. Jangan kita jatuh dan tergeletak. Mari kita bangkit. Kita ini orang-orang muda. Di zaman sekarang ini adanya pandemi di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia ini. Mari kita menjadi agen-agen perubahan. Mari kita menjadi berkat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat. Kita memberi teladan yang baik. Itu menunjukkan bahwa kita ini peduli, kita ini menjadi berkat. Pengorbanan Tuhan di kayu salib menjelang Paskah ini membuat kita semakin yakin bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Seperti Petrus yang dia rela disalib terbalik karena dia tidak layak untuk disalib seperti Tuhan Yesus. Mari, setiap pengorbanan kita Tuhan pasti menghargainya. Apapun posisi kita sebagai pelajar, kita sebagai karyawan, mari kita tetap ada di jalan Tuhan. Jalan terjal yang harus dihadapi, mari kita hadapi dengan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kesempatan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, kaum muda di GKJ Ngetarjo semakin tambah bertumbuh dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih kepada Mas Irun yang sudah sangat luar biasa dalam menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi di sini saya masih bertanya-tanya sebenarnya, Mas. Pengen tanya nih, kenapa sih Petrus itu masih dipakai oleh Tuhan, padahal dia kan tadi udah melakukan hal yang istilahnya menyakiti hati Tuhan gitu loh, udah menyangkal sampai 3 kali. Kenapa sih itu masih dipakai? Kenapa? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi, kenapa Petrus masih dipakai? Padahal Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Mungkin bagi manusia, Petrus sudah divonis, kamu tidak layak melayani Tuhan. Tetapi yang pertama, Petrus telah mengakui bahwa dia bersalah dan dia telah bertobat. Dia telah kembali ke jalan yang benar. Kemudian yang perlu kita catat bahwa Allah kita ini adalah Allah yang penuh kasih. Allah ini tidak pernah membuat menyengsarakan kita, tapi Allah kita yang kita sembah Allah yang penuh kasih. Allah ini memberikan ruang yang besar kepada kita untuk bertobat. Contohnya dalam Yohanes, dikala
peristiwa pasca kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus, bukan masalah penyangkalan diri Petrus yang ditanyakan kepada dari Tuhan Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Petrus, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa, "Hei Petrus, kenapa kamu menyangkal aku?" Bukan itu yang ditanyakan, tetapi, "Hei Petrus, adakah lauk pauk di tempat ini?" Itu yang ditanyakan. Jadi kita harus menyadari bahwa selalu ada kasih, selalu ada penerimaan ketika kita mau bertobat dan kembali ke jalan benar. Itu yang menjadi yang harus kita catat betul-betul. Kita sebagai orang muda pasti perjalanan masih panjang. Banyak hal yang akan kita alami. Jatuh bangun dalam kehidupan ini. Tapi yang perlu ingat, kita harus cepat bertobat, dan Tuhan itu Allah yang penuh kasih. Mungkin itu, Mbak. Oh iya, terima kasih Mas Irun. Oke. Jadi itu teman-teman, Allah itu Allah yang penuh kasih ya. Tapi aku mungkin gini Mas, tips lah. Maksudnya kayak gimana nih biar kita anak-anak muda ini bisa kayak Petrus nih kayak gitu loh. Jadi kan Petrus ini udah istilahnya gagal, udah jatuh kayak gitu. Gimana biar kita bisa jadi kayak Petrus? Selain ya karena memang Allah yang mengasihi Petrus tadi. Pasti kan Petrus juga melakukan respon yang baik pastinya gitu, sehingga dia akhirnya bisa bangkit dan jadi berkat. Nah, gimana nih? Kita sebagai anak muda kan sering gagal nih, sering jatuh kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan biar kita bisa bangkit lagi? Gitu, Mas. Baik. Terima kasih Mas Sento. Jadi, apa perbedaan dari seorang Yudas dan Petrus? Sama-sama murid Yesus, sama-sama melakukan kesalahan, tetapi berbeda cara penyelesaian masalah. Yudas kemudian mengurung diri dan menggantung diri, dia mati, tidak ada pertobatan. Tapi Petrus apa? Petrus kembali ke jalan yang benar, dia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi cara yang perlu kita biar seperti Petrus, pertobatan itu. Jadi pertobatan itu bagaimana kita boleh mengenal Tuhan, itu perlu dilatih. Tidak mungkin kita mengenal seseorang tanpa kita bertemu, tanpa kita bercakap-cakap, tanpa kita sering berkomunikasi. Seperti itu dengan Tuhan. Kita harus sering berkomunikasi, kita harus sering bertemu. Pertanyaannya bagaimana bertemu dengan Tuhan? Ya kita berdoa, kita bersekutu. Kita melihat orang-orang yang kekurangan dan sebagainya, itu adalah Tuhan. Di situ ada, ketika ada kasih berarti ini ada kasih Tuhan. Terus yang kedua, kita sering ketika kita jatuh, kita merasa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Itu adalah seringnya kayak gitu. Mas. Iya, itu adalah intimidasi dari setan. Bahwa sebenarnya Tuhan itu Allah, Tuhan Yesus itu bukan Allah yang mengingat kesalahan kita. Jadi kita kadang-kadang didoktrin bahwa kesalahanmu ini kesalahanmu. Kamu tidak bisa jadi ketua pemuda karena kesalahanmu ini kesalahanmu. Tapi itu tidak. Kadang-kadang itu mengintimidasi kita. Itu kadang-kadang kita sudah punya mindset bahwa Allah itu tidak pengasih, tidak penyayang, Allah yang menghakimi. Tapi itu salah. Bahwa kita perlu tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita juru selamat kita ini adalah Allah yang penuh kasih. Kita harus tahu bahwa kadang-kadang kita beralasan bahwa kami tidak layak melayani-Mu Tuhan. Semua tidak layak. Petrus manusia biasa. Dia banyak kelemahan, kekurangannya. Tetapi satu hal yang perlu ingat, di setiap kelemahan kita, di setiap kekurangan kita, maka Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi. Orang-orang muda harus mau setia, membuka hati. Bukan layak dan tidak layak yang menjadi ukuran manusia, tetapi kita semua layak di hadapan Tuhan. Demikian, mungkin bisa membantu Mas. Oke, menarik. Jadi responnya ya kayak gitu ya. Kita tahu Allah itu Allah penuh kasih dan kita harus ya merespon dengan baik kayak gitu. Benar ya Mas. Melihat dari sudut pandang Allah mungkin bagi manusia kegagalan tapi ada rencana dari Allah. Ada komentar lagi mungkin Mbak Nining atau Mas Aji? Ya udah aku tanya lagi, mungkin agak out of topic ya. Jadi kan kalau teman-teman perhatikan di Matius 16 itu kan Petrus dengan
sangat yakin, dengan sangat penuh percaya diri bilang bahwa ketika ditanyain Yesus nih, menurutmu siapa sih aku? Petrus dengan penuh keyakinan jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, terus aku jadi kepikiran nih, kalau misalnya Yesus itu tanya ke aku, menurutmu Z, aku tuh siapa toh? Jadi kayak kepikiran siapa ya gitu. Kalau buat teman-teman nih, buat Mas Irun, buat Mbak Nining, atau Mas Aji, menurut teman-teman Yesus itu siapa sih? Ini pendapat secara pribadi aja sih. Mungkin Mas Aji dulu. Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan. Sangat jelas ya. Yesus itu Tuhan. Menurut Mas Aji. Kalau menurut Mbak Nining, ini harus jawab nih pertanyaan santuy ya. Gimana ya? Kalau aku sih lebih ngerasa Yesus itu sahabat aku. Ada satu sobatku yang setia. Mas Irun? Baik, ya. Jadi ketika kita Yesus itu siapa? Banyak pendapat mengenai itu. Semua benar. Semua bagus. Tapi satu hal ya, ini momen kita menyambut Paskah. Ini Paskah dalam keprihatinan karena tentunya kita tidak bisa bersekutu karena himbauan dari pemerintah dan kita sebagai agen perubahan supaya kita tidak menjadi bagian dari penularan COVID-19 ini. Jadi Paskah ini peristiwa yang sangat penting. Jadi tanpa pengorbanan Tuhan di kayu salib, maka kita sebagai orang percaya itu sia-sia. Jadi kebangkitan Tuhan mengalahkan maut, Yesus hidup, itu bukti bahwa kita itu bisa diselamatkan. Jadi kebangkitannya itu mengalahkan maut, sudah menebus dosa-dosa kita. Bagi saya, Yesus adalah penebus dosa saya. Dia adalah penolong saya. Dia adalah yang memberkati saya, sumber dari segala sumber kehidupan saya. Mungkin itu, Mas. Ya, terima kasih buat pendapatnya teman-teman. Ya, kalau buat saya ya biar impas sama-sama menjawab. Ya, kalau buat saya Yesus tuh kayak teman ngobrol, teman chit-chat gitu. Di tengah mungkin lagi terpuruk kayak gitu ya, ngobrol aja gitu sama Yesus. Pendengar yang baik pastinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi apa nih Mbak Nining yang bisa kita dapatkan dari Ngobar FT kita pada malam ini? Kalau aku jadi kayak lebih termotivasi gitu loh. Jangan mudah terpuruk, jangan mengintimidasi diri sendiri kayak gitu. Ya, benar. Pendapat dari Mbak Nining. Jadi ya Allah itu ya tadi itu Maha Kasih gitu. Di tengah kegagalan kita, di tengah kita yang sering jatuh ini, Dia tetap memakai kita, tetap ada rencananya yang baik buat kita gitu. Jadi seperti tema kita, penyangkalan Petrus menyatakan kemuliaan Allah, itu berarti kayak ketika kita gagal pun itu digunakan Allah, dipakai Allah buat menyatakan kemuliaannya gitu. Amin teman-teman. Amin. Jadi bahkan di saat kita gagal pun itu digunakan Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Ya kita nggak tahu ya cara pikir Allah, cara pandang Allah gimana gitu. Dan ya kalau aku secara pribadi, menurutku Allah itu Allah yang unik, yang Dia bisa merencanakan hidup kita itu secara mendetail gitu loh ya. Allah yang sangat detail, Allah yang sangat luar biasa, multitasking ya. Ratusan, jutaan, ribuan, miliaran manusia, Dia punya rencananya masing-masing. Jadi mari kita belajar dari penyangkalan Petrus ini bahwa kegagalan kita bukan akhir dari segalanya, tapi itu Allah gunakan untuk kemuliaan namanya. Amin. Oke. Sudah Mbak Nining? Sudah sebenarnya.
Oke, jadi mari kita akhiri ngobrol bareng kita dengan berdoa. Saya mohon Mas Irun untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami telah bersama-sama belajar firman Tuhan. Telah firman-Mu sungguh membuat kami Tuhan belajar bagaimana Tuhan setiap hal sudah Kau rencanakan. Walaupun itu gagal, tapi itu ada dalam rencana-Mu. Setiap kegagalan yang kami terima, setiap permasalahan yang kami terima, Tuhan ajari kami membawa ke dalam kaki-Mu, supaya setiap permasalahan, setiap pergumulan dalam kehidupan kami, Engkau boleh turut serta ambil bagian dalam permasalahan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami juga bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, pandemi corona di bumi ini Tuhan, kiranya Tuhan enyahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan obat yang terbaik. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia. Berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan berkati setiap kami untuk menghadapi bencana pandemi corona ini. Beri kami kekuatan Tuhan, lindungi kami. Kau jagai setiap tenaga kesehatan, Kau jagai setiap aparatur pemerintah yang melawan bersama masyarakat untuk melawan pandemi corona ini. Ya Tuhan, ajari kami juga untuk menjadi bagian dari perlawanan terhadap pandemi corona ini. Tuhan, Kau juga berkati gereja-Mu di tempat ini, di Kaji Ngentak Rejo ya Tuhan. Kau setiap berkati setiap kemajelisan yang ada di tempat ini. Walaupun saat ini kami belum bisa bersekutu bersama-sama secara langsung, tapi Tuhan, dengan iman kami, secara keimanan kami bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami percaya semua ini ada hikmah yang baik. Engkau memberikan hal yang terbaik di balik semua ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang-orang muda yang ada di Kaji Ngentak Rejo ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Setiap pergumulannya Tuhan memberkati. Tuhan, yang dalam pekerjaannya Kau berkati pekerjaannya. Dalam studinya Tuhan menolong dalam studinya. Tuhan, kiranya Kau juga menolong dalam mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang mencukupkan segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakhiri renungan ngobar FT malam hari ini ke tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita sudah selesai pada persekutuan pada malam hari ini. Mari setelah ini kita menjadi pemuda-pemudi yang semakin terberkati. Biarlah pulang dari ini kita dapat menjadi saksi bagi sesama kita. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memakai kita sebagai orang-orang muda untuk menjadi pengkabar Injil-Nya. Amin. Amin. Untuk menutup persekutuan pada malam hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian, Tuhan Inilah Hidupku. Cita-citaku masa depan
demikian ngobar FT pada malam ini. Gimana Mbak ini? Sudah luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, sudah selesai. Ini seri pertama teman-teman, jadi kita akan mungkin akan berjumpa lagi di seri-seri berikutnya, jadi nantikan ya. Amin. Oke. Semoga. Demikian, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.